Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya dan sobat-sobat Kang Abbas, ngaji yuk. Adik-adik dan sobat-sobat Kang Abbas semuanya, kitab suci umat Islam apa adik-adik? Hah? Betul, itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dan Al-Quran adik-adik adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Karena adik-adik Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dan juga adik-adik, kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul juga sudah terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab selain Al-Quran sebelum Allah menurunkan Al-Quran. Di antara ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada juga suhuf-suhuf Ibrahim dan suhuf-suhuf Musa adik-adik semuanya. Dan itu semuanya adik-adik Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Hanya saja adik-adik, ada yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang membedakan adik-adik? Kang Abbas akan bahas insya Allah. Tapi sebelumnya kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang indah. Yang bunyinya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya dan sobat-sobat Kang Abbas semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak kitab-kitab suci sebelum menurunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan juga suhuf-suhuf Ibrahim lainnya adik-adik semuanya. Dan adik-adik semuanya, semua kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada para nabi dan rasul bagi kaum mereka masing-masing. Tapi adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran bagi seluruh manusia. Allah menurunkan Al-Quran bagi seluruh manusia untuk petunjuk bagi orang-orang yang mau mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Makanya adik-adik, Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya adik-adik, Al-Quran adalah perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adik-adik, Allah memiliki sifat Al-Kalam yang artinya Allah berbicara. Tapi adik-adik, ya, kita tidak mengetahui bagaimanakah cara bicaranya Allah. Tapi kita harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, Al-Kalam, berbicara dengan huruf dan juga dengan suara. Sebagaimana Al-Quran adik-adik diturunkan dengan huruf dan juga dengan suara dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adik-adik, kita bagi orang-orang yang beriman meyakini Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini salah adik-adik dan keliru besar, dan bisa menyebabkan adik-adik orang yang meyakini seperti ini bisa keluar dari Islam, karena Al-Quran adalah kalamullah, itu perkataan Allah. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan adik-adik dalam surat At-Taubah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ahadum minal musyrikin istajarak. Dan jika salah satu dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan
sampai mereka mendengar yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah yang berisi dengan huruf dan juga suara. Dan kita tidak mengetahui adik-adik bagaimanakah cara bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah memberitahukan kepada kita bagaimana caranya. Tapi kita meyakini bahwasanya Allah berbicara karena Allah memiliki sifat al-kalam. Nah, adik-adik semuanya dan juga sahabat-sahabat Kang Abbas semuanya, Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dari kitab-kitab sebelumnya. Berbeda dengan kitab Injil, berbeda dengan kitab Taurat, berbeda dengan kitab Zabur, dan juga berbeda dengan suhuf Ibrahim, dan juga suhuf yang lainnya adik-adik yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Apa yang membedakan adik-adik? Yang membedakan adalah adik-adik, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya adik-adik Al-Quran akan senantiasa terjaga. Maksudnya apa Kang Abbas? Maksudnya adalah adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada seluruh manusia dan juga kepada kaum muslimin adik-adik bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran dari orang-orang yang ingin merubah isi Al-Quran, orang-orang yang ingin mengganti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau terjemahan adik-adik mungkin orang bisa mengganti dan merubahnya adik-adik. Tapi adik-adik, kalau Al-Quran yang Allah turunkan dengan kalam yang dipahami oleh orang-orang Arab adik-adik, maka Al-Quran tersebut tidak akan bisa dirubah dan diganti-ganti adik-adik selama-lamanya sampai hari kiamat. Allah telah menjaga. Sebagaimana adik-adik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah Subhanahu wa taala firman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwasanya Al-Quran Allah jaga sampai hari kiamat, yang tidak ada seorang pun yang mampu merubah-rubah isinya adik-adik. Berbeda dengan kitab Injil, dengan kitab Taurat dan kitab Zabur. Kenapa adik-adik? Karena di dalam kitab Injil dan juga Taurat dan juga Zabur adik-adik telah dirubah oleh orang-orang pengikut-pengikutnya adik-adik. Dirubah isinya, dirubah kandungannya, sehingga akhirnya kitab Taurat, Injil, Zabur adik-adik menjadi tidak murni, tidak sesuai sebagaimana yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Akhirnya adik-adik, kitab itu pun menjadi menyimpang, berisi banyak kesalahan dan juga mengandung berbagai kesesatan di dalamnya adik-adik, yang disebabkan orang-orang yang telah merubah-rubah isinya. Adik-adik, kepada kitab Injil, Zabur dan juga Taurat kita tidak membenarkan semuanya, dan juga kita tidak menolak isi semua yang ada dalam kitab Injil, Zabur dan juga Taurat. Jadi kita tidak menolak semuanya dan juga tidak membenarkan semuanya. Kenapa? Karena adik-adik dalam kitab tersebut ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang masih terjaga, yang tidak dirubah, tapi sebagiannya sudah dirubah. Makanya kita tidak membenarkan semuanya di dalam kitab tersebut dan juga tidak menolak semuanya. Apa-apa yang ada dalam kitab Injil dan kitab Taurat serta kitab Zabur yang sesuai dengan Al-Quran, maka itu kita benarkan. Tapi apa-apa yang dalam kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita tolak adik-adik. Karena itu adik-adik, pegangan kita sudah cukup dengan Al-Quran. Tidak perlu lagi kita melihat kepada kitab Injil atau kitab Zabur atau kitab Taurat, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Al-Quran sudah sempurna dan sudah paling, isinya adik-adik sudah paling sempurna dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semuanya, ada satu kisah menarik adik-adik. Di zaman Khalifah Abbasiyah, itu pada saat khalifahnya bernama Al-Ma'mun. Ketika itu adik-adik, Al-Ma'mun sedang bermajelis di salah satu tempat adik-adik. Lalu kemudian adik-adik, Al-Ma'mun bertemu dengan seseorang
yang wajahnya bagus, ya, pakaiannya juga bagus dan baunya harum. Dan setiap dia berbicara bahasanya sangat bagus dan ungkapannya pun sangat indah. Lalu kemudian Al-Ma'mun berkata kepada orang tersebut, Bani Israel, maksudnya adik-adik, apa kamu dari Bani Israel? Orang Yahudi. Kemudian kata si orang Yahudi ini, iya, saya dari Bani Israel. Kemudian adik-adik, karena Al-Ma'mun melihat bagaimana bagusnya wajahnya, bagusnya pakaiannya, baunya yang harum, dan juga yang membuat Al-Ma'mun begitu kagum adik-adik adalah karena bahasa yang diucapkannya itu adik-adik begitu indah dan juga ungkapannya begitu bagus. Lalu kemudian Al-Ma'mun berkata kepada orang Yahudi ini, masuk Islamlah, aku akan berikan kepadamu berbagai macam hadiah. Ya, adik-adik. Jadi Al-Ma'mun saking senangnya dengan orang ini, dia berharap orang ini masuk Islam, lalu Al-Ma'mun akan menghadiahkan kepadanya bermacam-macam hadiah. Kemudian si Yahudi berkata, adik-adik, tidak, ini adalah agamaku dan agama bapakku. Maksudnya adalah Yahudi, adik-adik, ya, adalah agamaku dan agama bapakku. Lalu kemudian adik-adik berlalulah waktu. Akhirnya setelah berlalu kurang lebih 1 tahun adik-adik, Al-Ma'mun bertemu lagi dengan orang ini. Kemudian Al-Ma'mun kaget, loh, ini kayaknya orang yang tahun kemarin nih, setahun yang lalu nih ketemu dengan aku. Tapi kok dia sudah beragama Islam? Sudah beragama Islam adik-adik ternyata. Didatangi oleh Al-Ma'mun. Kata Al-Ma'mun, bukankah kamu orang yang setahun lalu yang bertemu dengan aku? Kemudian kata orang ini, iya. Sekarang kamu sudah Islam? Iya. Apa yang menyebabkan kamu masuk Islam? Kemudian adik-adik kata orang ini, dia berkata, dahulu aku menulis beberapa naskah, kurang lebih 3 naskah adik-adik. Dulu aku menulis 3 naskah. Ya, aku buat naskah tersebut seakan-akan seperti kitab. Lalu aku berikan naskah tersebut kepada orang-orang yang ada di sinagog. Itu orang-orang Yahudi adik-adik, tempat ibadahnya orang Yahudi. Dan ternyata mereka mengambilnya dan membelinya. Padahal itu bukan Taurat, tapi adalah naskah yang aku buat. Lalu kemudian aku mau membuat 3 lembar halaman naskah dari kitab Injil. Lalu aku bawa ke gereja. Ternyata orang-orang melihat dan membelinya. Padahal itu aku yang membuatnya. Lalu kemudian aku pun membuat 3 lembar dari Al-Quran. Lalu aku bawa ke penerbit Al-Quran. Lalu kemudian sama mereka dilihat isinya. Dan ternyata isinya tidak sama dengan Al-Quran yang sudah ada sebelumnya. Maka mereka pun menolaknya dan tidak membelinya. Sejak itulah aku meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terjaga di Lauhul Mahfuz. Wah, Masya Allah adik-adik, ya. Ini terdapat dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi adik-adik. Jelaskan bagaimana kisah ini. Lihat adik-adik. Orang ini ketika dia membuat 3 lembar naskah dari kitab Taurat, lalu kemudian dibawa kepada orang-orang yang ada di sinagog, itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini sebagai Taurat. Lalu mereka membelinya adik-adik. Begitu pula ketika dia membuat 3 lembar naskah dari kitab Injil, di mana dia sangat lihai adik-adik membuat kalimat-kalimat yang begitu indah. Lalu diberikan kepada orang-orang yang di gereja. Kemudian orang-orang di gereja meyakini sebagai bagian dari kitab Injil, lalu mereka pun membelinya. Tapi ketika dia membuat 3 lembar Al-Quran, maksudnya adik-adik dia membuat ayat-ayat seperti Al-Quran, tapi kemudian ketika dia bawa ke penerbit pencetak Al-Quran, sama orang-orang di pencetak Al-Quran ditolak. Kenapa adik-adik? Karena isinya tidak sama. Inilah adik-adik salah satu penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah telah menjamin Al-Quran terjaga. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adik-adik, yaitu yang bunyinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Subhanallah adik-adik. Itulah kitab suci kita Al-Quran yang Allah jaga. Tidak akan ada seorang pun yang mampu merubah. Bahkan adik-adik, tidak ada seorang pun yang mampu merubah 1 huruf dalam Al-Quran. Karena apabila ada yang merubahnya, maka akan diketahui oleh orang Islam yang lain. Dan itu akan ditolak adik-adik.
dianggap palsu karena sudah ketahuan. Inilah merupakan salah satu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adik-adik diberikan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan Allah menjaganya sampai hari kiamat. Tapi adik semuanya, demikian yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik, buat sobat-sobat Kang Abbas, buat yang mendengarkan. Semoga memberikan kebaikan buat kita semuanya. Allahumma amin. Dan tentunya juga adik-adik, apa yang Kang Abbas sampaikan jika ada yang keliru, ada yang salah, Kang Abbas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kelemahan dan kebodohan ilmu Kang Abbas. Akhir kalam adik-adik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.